Before we keep on with this song, I just feel his presence so heavy. I feel his fire falling in this place right now. I don't know who came in here feeling pain. I don't know who came in here feeling sick. I don't know who came in here feeling depressed. I don't know who came in here feeling anxious. I don't know who came in here feeling shame. But I know the fire of God is entering into this place right now. I know that God is manifesting himself right now. So as we worship, I don't know if you need prayer. I don't know. We have some intercessors. We have some people that have lanyards that say here to serve.
generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Berapa banyak di tempat ini yang bersuka cita atas kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, kita hadir di sini karena kebaikan Tuhan, amin. Sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bisa ada sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas segala puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita puji Tuhan sama-sama. Dari segala yang aku lihat,
Tuhan adalah nama yang berkuasa, amin. Amin. Tak terbayangkan
Puji nama Tuhan. Mari lebih saat ini kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Dia. Ku
selamanya Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah namamu. Haleluya. Selamanya kami diberikan, selamanya kami sembah namamu. Hanya namamu, Hah? Ambil Ki dulu. Tinggal ambil gitu. Yoi, ambil mau ke situ. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku dipulihkan, tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Adalah Bapakku. Ku berdoa sudah terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah. Kasih
masalahnya di belakang multimedia, coba kau lihat dulu. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mukjizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku Tolong Tuhan, aku dipulihkannya. tak ada yang tak mungkin Baginya aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil baginya. Aku Ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. tak ada yang tak mungkin baginya. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. tiada yang mustahil baginya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin baginya. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil baginya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin baginya. Aku ditolong Tuhan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil baginya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Amin. Selanjutnya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sudah memuji muliakan nama-Mu dan kami yakin Kau berkata di atas puji-pujian kami, Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar mengenai firman Tuhan sore hari ini. Berikan kami telinga seorang murid, bukan hanya telinga seorang murid, tapi menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Berikan kami roh pengertian, roh yang benar-benar mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang mau belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, adik-adikku sekalian, bapak ibu saudara sekalian. Saya mau tepuk tangan yang meriah dulu untuk tim pemujian dan penyembahan di tempat ini. Haleluya. Shalom, saya sudah 2 minggu, 3 minggu tidak berdiri di tempat ini ya. Karena minggu pertama, minggu kedua dan ketiga kita ada tamu. Kemudian, minggu lalu kita ada tamu. Dan tamunya sangat menarik karena Ibu Rita Wahyu. Kalau adik-adikku sekalian buka sarapanpagi.org, itu adalah punya dari Ibu Rita Wahyu. Dan itu sangat memberkati. Adik-adikku sekalian kalau mencari bahan-bahan yang menarik, melihat Alkitab dari konteksnya, buka sarapanpagi.org. Itu punyanya Ibu Rita Wahyu. Nah, sore hari ini kita akan belajar hal yang sama kalau judul bulanan kita itu berbicara mengenai The Clan. Nah, kenapa saya beri judul The Clan? Karena The Clan itu adalah kata lain dari komunitas. Sama-sama katakan komunitas. Yes, kata lain dari komunitas adalah The Clan. Kalau kita kemarin belajar bahwa ada yang namanya brotherhood antara siapa? Daud dan Jonathan. Nah, sore hari ini kita akan belajar yang namanya sisterhood dari tokoh Alkitab. Sore hari ini siapa? Bu Rita sudah ngomong kemarin. Kita buka Rut yang pertama. Ayat yang ke-14. Rut yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-22. Kita akan baca berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, engkau ayat yang genap. Ayat 7 sampai dengan yang ke-22. Rut. Sudah ketemu, katakan amin. Oh, belum ketemu.
Oke. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-22. Kita bangkit berdiri. Sama-sama. Saya ayat yang ganjil, engkau ayat yang genap. Yang mengerti katakan amin. Oke, ayat yang ke-7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat yang ke-8. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. 10. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. 16. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. 18. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, dan turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita disuguhi sebuah cerita yang menarik tentang sisterhood. Sama-sama katakan sisterhood. Sebuah cerita tentang seseorang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain yang bukan keluarganya. Jadi orang yang mengikatkan diri dengan orang lain yang bukan keluarganya. Zaman sekarang, zaman kerennya itu disebut dengan komunitas, betul? Ya. Orang yang mengikatkan diri kepada orang lain yang bukan keluarganya, ini kemudian disebut komunitas. Nah, proses mengikatkan diri kepada orang yang bukan keluarga, tetapi engkau mau dekat dengan dia, prosesnya engkau butuh yang namanya komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Kurang keras, komitmen. Komitmen juga engkau butuhkan pada saat engkau berpacaran. Kalau serius di jenjang pernikahan. Komitmen juga engkau butuhkan pada saat engkau memasuki pernikahan. Artinya apa? Komitmen itu hanya untuk orang-orang yang siap. Dan bukan orang-orang yang pengecut. Katakan amin. Komitmen hanya untuk orang yang berani maju.
Suatu kali ada cerita begini. Napoleon Bonaparte, kemudian waktu suatu sekali dia berperang, dia melihat ada seorang sandi dari lawannya. Jadi orang ini tugasnya adalah memberi sandi kepada pasukannya yang melawan Bonaparte, Napoleon. Nah waktu Napoleon melihat sandi itu, ditangkap sandi itu. Tukang sandi itu ditangkap, dia di atas gunung. Dia meniupkan seruling. Jadi dia memberi seruling kepada orang-orangnya. Kalau seruling itu ditiupkan seperti ini, orang kemudian menyerbu. Ditiupkan seperti ini, orang kemudian bisa membentuk formasi tertentu. Waktu Napoleon menangkap orang itu, dia bilang gini, coba mainkan saya seruling kalau maju, dimainkan. Oke. Coba kalau menyerang sebelah kiri, dibunyikan. Lalu kemudian, coba bunyinya mundur seperti apa? Si peniup seruling ngomong begini, tidak ada bunyi untuk mundur. Napoleon kaget. Nah ternyata komitmen itu juga untuk orang yang hanya berani maju. Kita akan belajar komitmen dari Ruth. Nah arti komitmen adalah sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu. Baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, tujuan atau hal tertentu lainnya. Nah kita akan belajar sama-sama sore hari ini. Komitmen itu bentuk dedikasi kita atau kewajiban yang mengikat kita dengan orang lain. Dan itu nanti akan membentuk sebuah komunitas. GoalCC adalah sebuah komunitas. Kita di sini semuanya adalah komunitas. Dan kita perlu yang namanya komitmen. Sama-sama ngomong komitmen. Rut 1 ayat 14 ngomong begini. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut, perhatikan. Rut apa? Rut tetap berpaut pada Naomi. Orang yang berpaut, itu dia punya komitmen. Perhatikan kata, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Rut meskipun tidak secara darah memiliki hubungan langsung, karena ini ipar. Naomi dan Rut itu ipar. Ya. Tetapi perhatikan, Rut berani berkomitmen untuk mengikuti Naomi. Nah, di dalam kita mengarungi kehidupan kita berkomunitas, berkomitmen, engkau harus perhatikan yang pertama. Komitmen artinya engkau harus bisa menguasai perasaan. Artinya engkau nggak bisa egois. Komitmen harus lebih besar daripada perasaan. Sama-sama ngomong, komitmen harus lebih besar dari. Nah banyak sekali kita anak-anak muda, terutama yang masih labil ya, orang yang menghubungkan antara komitmen dan perasaan. Alasannya kalau perasaannya nyaman dan benar, maka baru mau berkomitmen. Begitu juga sebaliknya. Saya mau kasih tahu, Ruth kalau dia berbilang masalah perasaan, kenyamanan, maka dia nggak usah ngikut Naomi. Naomi kurang apa jeleknya? Dia seorang janda. Kaya tidak juga. Tadi dikatakan dia pergi bawa penuh, pulang bawa kosong. Makanya komitmen harus lebih besar dari perasaan. Ada hal yang menarik yang dikutip dari John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan. Dia ngomong begini, menarik sekali. Komitmen itu bukanlah perasaan. Komitmen sejati tidak dijalankan dengan perasaan. Komitmen adalah sebuah karakter yang memampukan kita meraih semua tujuan. Kenapa kita tidak boleh ngikutin perasaan kita saat kita berkomitmen? Karena saat engkau ngikutin perasaanmu, emosimu, ada yang terjadi namanya pasang surut, terutama yang wanita. Perhatikan, enggak wanita juga, cowok juga. Tetapi saya sering melihatnya pada wanita. Bisa tiba-tiba pada saat masa periode headnya, tiba-tiba bisa uring-uringan, betul? Dan ini menarik. Kalau engkau ngikutin perasaanmu, bayangkan. Komitmen harus berdiri kokoh seperti batu karang. Bayangkan apabila perasaanmu lebih besar daripada komitmenmu. Saya kasih contoh. Kalian semua ini ada yang sudah mau lulus, betul? Ya, mungkin ada yang sudah mau cari pekerjaan. Bayangkan kalau engkau bekerja di depan publik. Misalkan, saya kasih contoh. Engkau diterima di suatu hotel mewah dan engkau menjadi di situ resepsionis yang menerima. Ya, bayangkan kalau engkau bermain perasaan, pada saat engkau terima tamu, engkau lagi misalkan uring-uringan, ada masalah dengan pacar, ada masalah dengan orang tua. Pada saat kau ditanya, Mbak saya mau check in. Engkau bisa lempar, check in aja sendiri. Oh, bayangin, kalau kau bermain perasaan, kau lagi kesel. Ya, atau engkau bayangkan, seandainya Tuhan Yesus, waktu dia dengan misi yang menyelamatkan manusia ke dunia, dia main perasaan. Pada saat disalib, dihina-hina, terus dia turun, sudahlah, cabut bukunya, kamu mati semua. Bayangkan apa yang terjadi.
Kalau kita nggak punya komitmen yang mengalahkan perasaan kita bisa terhenti di tengah jalan. Bayangkan apa yang terjadi kalau kita tidak dipersiapkan Tuhan untuk yang namanya sebuah komitmen. Nah, berkomitmen ini bukan berarti engkau tidak menjadi asli. Tetapi engkau memaksa perasaanmu, engkau memaksa apa yang ada dalam hatimu untuk mengikuti komitmen yang sudah engkau buat. Yang sudah engkau buat. Bukan berarti engkau tidak asli. Karena ada banyak pengajaran di luar sana, engkau harus jadi dirimu sendiri. No. Pada saat engkau sudah berkomitmen, dirimu adalah komitmenmu. Yang setuju katakan amin. Makanya belajar kita pagi, sore hari ini. Kita belajar harus punya komitmen. Makanya sekali lagi, berkomitmen artinya mengatur perasaan dan hatimu untuk mengikuti komitmen yang sudah engkau buat. Komitmen bukan untuk orang pecundang, maaf. Komitmen hanya untuk orang juara. Komitmen itu hanya untuk orang yang pemberani, yang tidak ada kata mundur di dalam kamusnya. Karena kenapa? Saat engkau berani maju, berkat Tuhan tersedia buat engkau dan saya. Nah, engkau mau tahu nggak seberapa besar komitmenmu? Misalkan kau komitmen dalam hubungan, komitmen dalam sebuah komunitas. Seberapa besar komitmenmu terhadap pasanganmu, terhadap komunitasmu? Seberapa besar komitmenmu akan terlihat saat engkau mengalami masalah di dalam komunitas itu. Saat ada yang masalah engkau hadapi atau problem dengan orang di dalamnya, dalam menjalani komitmen itu, tentu pasti menguras tenaga dan pikiran. Pertanyaannya, kalau engkau terus maju jalan berarti komitmenmu teguh. Tapi kalau engkau tiba-tiba mundur, menghilang, artinya engkau sudah hilang di tengah bumi. Tidak mengerti kemana lagi. Oleh karena itu sangat penting buat kita komitmen. Tidak diatur oleh perasaan. Komitmen kita harus bisa mengatur perasaan kita. Nah, saya mau kasih trik sedikit. Bagaimana agar engkau saat menghadapi masalah dengan orang lain, entah itu di kampusmu, di organisasimu, di komunitasmu, bahkan di keluargamu, supaya engkau tetap pada komitmenmu. Triknya begini, orang yang memiliki komitmen terhadap komunitasnya, organisasinya, akan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Saya ulangi, orang yang berkomitmen, dia akan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Ini yang namanya empati. Sama-sama ngomong empati. Empati artinya engkau memposisikan orang lain, dirimu sebagai orang lain. Sehingga begini, saat engkau mau mengatakan sesuatu, engkau bisa mikir, kalau saya di posisi dia, saya mengatakan ini, apakah itu akan menyakiti perasaannya? Sebaliknya, kalau saya disakiti, apa yang harus saya lakukan? Apakah engkau memundur atau maju terus? Karena banyak anak muda, banyak anak muda yang salah mengambil keputusan. Komitmen hanya untuk orang yang gak egois. Pada saat dia disakiti, dia berani ngampuni. Pada saat dia menyakiti, dia berani minta maaf. Hello? Ngerti maksud saya? Itu orang yang berkomitmen. Kalau kau mau tes seberapa komitmenmu, engkau lakukan gak itu? Kalau engkau bisa lakukan, engkau berkomitmen. Makanya lihat kanan kirimu, berkomitmen kau bro, berkomitmen kau sis. Lihat kiri kananmu. Nah, saya selalu katakan kepada anak muda begini, pada saat engkau mengambil keputusan apapun keputusanmu di dalam kerangka komitmenmu, jadilah tenang. Yang setuju katakan amin. Jadilah tenang. Kenapa? Jangan sekalipun mengambil keputusan saat engkau lagi emosi. Perhatikan begini. Anak-anak muda di zaman yang lahir di tahun 90-an ke atas, tahun 2000, zaman sekarang dengan era keterbukaan informasi yang 4.0 itu, informasi itu hanya sejauh jempol kalian, betul? Nah, makanya masalah sekarang itu buat anak muda bukan mencari pilihan, tetapi menentukan pilihan. Karena pilihannya sudah banyak. Nah, seringkali engkau dalam menentukan pilihan harus berhati-hati. Komitmenmu harus engkau lihat. Pilihanmu sesuai dengan tidak komitmenmu. Oleh karena itu dalam engkau mengambil keputusan, tenangkan hati dan pikiranmu karena ada banyak pilihan di sana. Dan saya mau katakan, jangan takut melangkah. Sepanjang itu sesuai dengan komitmenmu. Yang setuju katakan amin. Mengerti ya maksud saya?
Artinya engkau harus atur kembali. Setiap perasaanmu tersakiti, setiap perasaanmu mungkin bahkan senang, engkau harus lihat jangan sampai engkau meninggalkan komitmenmu. Nah, kalau komitmen itu kita harus bisa mengatur perasaan, ya, komitmen di atas dari perasaan, kita harus bisa mengatur perasaan kita, maka sore hari ini juga saya mau kasih tahu bahwa komitmen adalah sebuah pilihan. Sama-sama ngomong, komitmen adalah sebuah pilihan. Sekarang ada sebuah pertanyaan yang menarik. Ini dari John C. Maxwell juga. Dia ngomong begini. Apakah keadaan yang mempengaruhi pilihan ataukah pilihan yang mempengaruhi keadaan? Nah, kita anak mahasiswa ya, jadi saya agak sulit-sulit sedikit nggak apa-apa ya. Pertanyaannya, keadaan yang mempengaruhi pilihan atau pilihan yang mempengaruhi keadaan? Halo? Bingung? Saya ulangi lagi. Komitmen adalah sebuah pilihan. Pertanyaannya, apakah keadaan yang mempengaruhi pilihan ataukah pilihan yang mempengaruhi keadaan? Pilihan yang mempengaruhi? Yes, tepuk tangan dulu buat kita semua. Haleluya. Saya mau kasih tahu begini. Komitmen itu lahir dari sebuah pilihan, bukan karena sebuah keadaan. Pilihan kitalah yang melahirkan komitmen yang kita jalani saat ini dan ke depan. Komitmen lahir dari sebuah pilihan, bukan dari sebuah keadaan. Saya ulangi. Komitmen lahir dari sebuah pilihan, bukan Kenapa? Kalau Ruth memperhatikan keadaan Naomi, saya yakin gak ada yang memilih ikut Naomi. Tetapi karena pilihannya, sehingga nanti lihat cerita akhirnya. Pada saat Ruth memilih Naomi, keadaannya saat memilih tidak baik. Tetapi keadaannya pada saat dia memilih mempengaruhi keadaannya beberapa saat kemudian. Pada saat dia menjadi istri dari Boas, derajatnya diangkat. Pilihan yang mempengaruhi keadaan. Nah, berapa banyak kita yang sebaliknya? Hello? Ada di sini ada saya lihat ada beberapa anak-anak yang saya lihat sering aktif di PMK, sering ngambek-ngambekan sama teman-temannya di PMK. Ya, ingat kalian punya komitmen jadi satu di dalam sebuah wadah yang namanya PMK. Setuju, katakan amin. Pertahankan komitmen itu. Kalau engkau punya friksi dengan temanmu, perbaiki. Yang satu harus bisa minta maaf, yang satu harus bisa memaafkan. Hello, setuju? Oh, nggak ada yang bilang setuju. Atau kalian sudah tersakiti sekali? Setuju? Yang menyakiti harus minta maaf, yang disakiti harus mau memaafkan. Itu namanya pilihan. Nah, kalau sore hari ini engkau mengikuti perasaanmu, ya, kau bayangkan, saya minta maaf, enggak mau, saya masih sakit hati, selesai masalah, bubar itu komunitas. Betul? Engkau di KPM kamu disakiti sama mungkin orang yang ada subkoordinatmu atau seperti apa. Terus kau bilang enggak, saya tidak bisa maafkan kamu, kau saya pecat. Bubar tuh PMK besok. Ya. Nah, perhatikan, dalam keadaan apapun berpeganglah pada komitmenmu. Nah, saya mau cerita tentang, saya ada pengalaman, ini betul-betul terjadi dan ini betul-betul membuahkan hasil. Karena waktu saya mengambil keputusan itu, saya tidak melihat keadaan. Siapa ada yang pernah ke cabang kita yang ada di Pakato? Yang di Goa? Rival sudah pernah? Sherin sudah pernah? Saya sedikit cerita. Cabang kita di Pakato itu sangat unik. Jadi kalau kalian tanya, Kak berapa jemaatnya di sana? Ada 2. Bukan 2 keluarga, 2 orang. Habis itu 2 orang itu umurnya 60 tahun ke atas. Ditiup dikit sudah lewat. Ini jemaatnya sudah tinggal segitu, saya serius. Nah, suatu kali kami salah ada koordinasi. Jadi kami selalu melayani ke sana, di sana nggak ada yang tetap. Jadi kami harus setiap minggu pagi pelayanan ke sana pagi-pagi. Bangun jam 5, pelayanan ke sana. Nah, waktu hari Sabtu ternyata ada miskomunikasi. Kita pikirnya waktu itu masa pandemi, nggak ada kebaktian di sana. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami nggak ada kirim pelayan ke sana, saya pun tidak ke sana. Tiba-tiba jam 7:30 saya ditelepon. Pak, saya sudah menunggu ini, kapan kita mau ibadah? Waduh, ini semalam komunikasi sama siapa? Oh, ternyata salah paham. Singkat cerita, minggu depannya saya ke sana. Dan mereka ngomong begini. Pak, kami kan hanya berdua. Gimana kalau enggak usah lagi datang ke sini, biar kami ke gereja yang terdekat saja.
Ya kami sudahlah, enggak apa-apa, kami tidak masalah gitu. Ya ini ngambek kan ceritanya kan gitu. Dalam hati saya bilang, kalau kita mau ngikutin perasaan kita, saya mah oke, siapa juga yang mau ke sini pagi-pagi ya masih bisa tidur. Cuman waktu itu saya ingat pesan Bapak Gembala almarhum di tempat ini. Layani walaupun 2-3 orang. Saya bilang gini sama dia, Pak, saya tidak bisa ambil keputusan. Ya, jawaban diplomatis. Saya tidak bisa ambil keputusan. Kita hold dulu ya. Kita abstain dulu. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya tetap layani. Saya terus layani walaupun hanya dua orang. Ya, hanya 2 orang aja ini. Ini bukan 2 kakak. Kalau 2 kakak 4 kali 2 kan masih mending ya. 2 orang. Tetap saya layani. Dan saya ajak ponakan saya namanya Anis dan istrinya. Mereka begitu lihat tempat itu jatuh hati untuk pelayanan di situ. Apa yang terjadi? Setahun kemudian jemaatnya sudah hampir 15-20 orang. Kenapa? Saya pilih komitmen tetap melayani 2 orang itu. Saya sudah bilang juga sama teman-teman yang awal kita membuat Goal CC ini. 2 orang pun datang di gereja ini. Di kursi itu hanya 2. Kita tetap layani seperti kita melayani raja. Kita tetap latihan 2 kali. Itu namanya komitmen. Ya setuju katakan amin. Ya tepuk tangan dulu. Ya. Itu namanya komitmen, bukan banyaknya orang yang datang yang kita perhitungkan. Karena begini, saya mau kasih tahu, seringkali kalau engkau berdoa, Tuhan terlihat tidak menjawab doa kita. Bukan karena kita kurang percaya, tetapi ternyata seringkali Tuhan belum jawab doa kita karena kita belum siap. Ya. Ada yang di sini laki-laki berdoa minta pasangan hidup, Tuhan. Oh Rusli, kau yang tadi pagi, masih belum ya? 1 nggak habis loh Rusli, kamu masih mau 2. Ya. Jadi yang cowok-cowok perhatikan, kalau engkau berdoa pasangan hidup, sementara engkau belum punya gaji, kau mau kasih makan anaknya orang apa? Halo? Setuju? Kalau engkau yang cewek, ya perhatikan, makanya cari yang kerja, yang sudah siap. Siap di sini bukan hanya materi, tetapi juga secara mental. Nah banyak orang yang sifatnya masih anak-anak dipaksa untuk menikah dengan harapan kalau menikah akan jadi dewasa. Kebalik bos. Ya, makanya seringkali Tuhan gak jawab doa kita. Sama seperti Tuhan saya minta pekerjaan. Tetapi hari-harimu engkau masih diatur sama perasaanmu. Pada saat lagi datang bulan, uring-uringan. Ya, biar dosen saja dibentak. Oh, luar biasa dosen dibentak. Ya. Disuruh, coba kamu maju. Enggak, Bu, saya lagi datang bulan. Enggak, Bang. Kau bayangkan kalau kau ujian seminar hasil kau begitu. Gila. Gitu ya. Halo, kalau engkau memang mau dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, atur perasaanmu. Dengan apa? Berpegang pada komitmen. Gitu. Itu baru Tuhan artinya melihat engkau sebagai orang yang siap. Nah yang penting lagi dari komitmen harus dilakukan dengan cara sukarela. Tanpa paksaan, sama-sama ngomong sukarela. Rut 1 ayat 15 ngomong begini. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu, disuruh pulang sama Naomi. Rut jawab apa? Enggak, saya tetap mau ikut kamu. Ada yang maksa Rut? Ada. Dia melakukan, mengikatkan dirinya kepada komitmennya bukan karena paksaan atau ada tujuan. Ngerti maksud saya? Tidak ada unsur paksaan, tujuan atau agenda tersembunyi dari Rut ngikutin Naomi. Nah ini yang harus kita pegang juga dalam komitmen. Ya. Ada banyak orang yang berkomitmen tetapi bukan dari dalam hatinya. Nah itu seperti motor yang tangki bensinnya bocor. Ngerti? Kalau kamu naik motor, ada satu motor di bawah, bajai pulsar, dia punya bensin selalu keluar. Jadi anjas kalau dia pakai, pasti macet. Karena bocor. Nah kalau engkau, pada saat engkau melakukan komitmenmu, tetapi karena ada unsur paksaan atau tidak rela di sana, engkau akan cepat capek. Tenagamu akan bocor. Kenapa? Orang yang seperti ini biasanya suka ngomong di belakang, betul?
suka ngedumel, suka ngomel. Dikasih tugas sesuatu, ini bisa yang lain, jangan deh. Itu sana, kita mami suruh-suruh terus, tidak ada ke orang lain ini. Saya terus. Saya kasih tahu, itu namanya tenagamu bocor. Bocor kemana? Ngomel. Coba kau simpan tenagamu, kau pusatkan dengan apa yang kau kerjakan, kau gak akan capek. Makanya seringkali yang bikin capek bukan pekerjaannya, tapi apa? Ngomelnya. Masalahnya kalau kau ngomel, itu enzim-enzim yang membuat engkau capek keluar semua. Jadi engkau merasa capek. Capek bukan karena pekerjaannya, tetapi karena ngomelnya. Makanya saya katakan, komitmen hanya untuk orang yang berani. Berani apa? Ya tadi, korbankan. Jangan mau dikalahkan oleh perasaan. Yang kedua tadi, itu tadi. Dengan sukarela menyerahkan dirinya. Ya. Makanya jangan ngomel-ngomel kalau kau sudah berkomitmen. Lakukan komitmen. Tuhan lihat kok. Mungkin pemimpinmu tidak bisa melihat sampai ke bawah, tapi Tuhan lihat. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberi upah. Kalau kau melakukan tersembunyi. Tempat Tuhan dari tempat tersembunyi pun akan memberi upah. Yang berikutnya, kalau komitmen kita berbicara bahwa tidak ada unsur paksaan. Komitmen itu merupakan rasa keterlibatan. Bukan hanya sekedar kontribusi. Komitmen adalah rasa terlibat. Saya mau kasih tahu begini. Rut 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di situ. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Nah saya mau kasih tahu begini. Orang yang punya komitmen, dia akan terlibat di dalam komitmennya itu. Bukan hanya sekedar kontribusi. Bedanya apa? Nah saya mau kasih tahu begini. Sebelum saya sampai di sana, dosa digambarkan, jadi begini. Kata dosa atau hamartia itu menggambarkan atau mengakibatkan engkau yang harusnya menjadi pemain akhirnya menjadi penonton. Perhatikan. Dosa membuat engkau yang harusnya ikut bermain di dalam pertandingan, engkau menjadi penonton. Ya, karena begini, hampir 3 bulan kebelakangan, pelayanan saya adalah pelayanan kedukaan, orang mati. Jadi saya beberapa kali dipanggil khotbah, isinya orang mati. Dan setiap kali ada tulisan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya betul ya, biasanya kalau orang mati itu ya tulisannya ya. Artinya apa? Di setiap kita ternyata adalah seseorang yang mengikuti pertandingan, artinya atlet atau ada lomba. Nah dosa membuat engkau yang ngikutin lomba itu menjadi seorang penonton. Dosa membuat engkau yang harusnya mengejar hadiah menjadi cuman tepuk tangan, orang dapat hadiah, engkau nggak dapat apa-apa. Itu dosa. Nah saya mau kasih tau begini, kalau engkau berkomitmen, artinya engkau ikut di dalam pertandingan itu. Sama seperti waktu ngomong, bangsamulah bangsaku. Di mana engkau mati, aku pun ikut mati. Nah biasanya kalau saya kasih gambaran, biasanya kalau dalam pertandingan bola yang paling ribut siapa? Komentator. Betul? Waktu Lionel Messi pertandingan final Piala Dunia, Argentina dan siapa? Yang ribut komentatornya. Komentatornya dapat pialanya? Dapat uangnya? Tidak. Yang dapat uangnya siapa? Lionel Messi-nya. Ngerti maksud saya? Ya. Nah, kalau kita mau komitmen melibatkan diri kita bukan hanya sekedar kontribusi ngangkatin kursi, engkau terlibat di dalam komitmenmu itu, engkau mau terjun langsung. Engkau mau menguatkan, mengikatkan dirimu dan terlibat langsung. Nah Tuhan mau kita semua di tempat ini mau melibatkan diri kita. Entah itu dalam tenaga, mau dana dan pikiran. Saya kagum dengan ada beberapa orang yang mau waktu kita memanggil Dev sama Rita Wahyu. Saya tahu ada anak mahasiswa di sini. Kalian semua ya, maaf ya,
Mungkin cekak uangnya kan ditunggu dikirimin baru ada. Tapi ada beberapa orang saya tahu dia berani menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan lihat itu. Saya tidak menghitung jumlahnya, tetapi saya melihat kerinduannya untuk menabur. Saya mau kita semua di tempat ini belajar seperti itu. Belajar mau memberikan keterlibatan kita. Saya mau kasih tahu, ada banyak ladang pelayanan di tempat ini. Ya, kecuali mimbar ini. Engkau boleh pelayanan dimanapun. Mau pegang kamera boleh, mau pegang mic-nya Jack juga boleh. Ya, kalau nggak pegel. Semua di sini ladang pelayanan kalian boleh terlibat. Apa syaratnya? Nggak ada. Kak, biasanya kalau di karismatik syaratnya itu dibaptis Islam. Tidak. Di tempat ini walaupun karismatik, engkau mau pelayanan ngomong. Mau pelayanan tamborin ngomong sama siapa? Yusrin. Mau pelayanan musik ngomong sama Jack. Mau penerima tamu ngomong sama rival. WL ngomong sama rival juga. Gitu ya. Mau masak ngomong sama rival. Rival semua nanti, jangan. Gitu ya. Ngomong. Ada banyak ladang pelayanan yang kalian bisa lakukan sebagai bukti keterlibatanmu, komitmenmu di tempat ini. Engkau butuh seperti itu. Supaya engkau gak jadi penonton. Saya selalu bilang sama teman-teman di sini yang sudah pertama kali bersama-sama kita bikin komunitas ini. Saya bilang nanti kalian kalau sudah punya anak cucu, bilangin ya, dulu bapakmu ini besarnya di Gol Sisi nak. Jadi kau masuk di situlah, kan gitu ya. Saya mungkin sudah kakek-kakek, sudah ya bukan pemutih rambut karena saya nggak punya rambut ya. Bukan. Karena suatu kali begini, waktu saya mau pergi ibadah kedukaan, kan biasanya kita nyanyi ya. Kalau di ibadah kedukaan kita nyanyi, betul? Nah, saya dengar lagunya Dep, satu ada yang bagus, sampai memutih rambutku, nyanyilah kita di kamar mandi. Istri saya teriak dari belakang, Dedi, kenapa? Nggak ada rambutmu? Oh iya di. Ya nggak jadi. Kita nggak jadi nyanyikan lagu itu akhirnya. Karena ditegur sama istri kita kan gitu, Dedi nggak ada rambutmu. Jadi nggak cocok sampai memutih rambut kita, itu nggak punya rambut. Nah saya mau begini, perhatikan, orang yang terlibat akan menerima upahnya. Dan jangan kira upahnya hanya dari pemimpinmu, tidak. Terkadang upahnya bisa di tempat lain. Bisa saja upahnya ada di tempat kerjamu. Engkau pelayanan di tempat ini, tapi Tuhan akhirnya memberkati ladangmu di pekerjaanmu. Engkau pelayanan di tempat ini, melibatkan diri di tempat gerejamu. Bisa saja Tuhan memberkati engkau di kuliahmu. Ngerti maksud saya? Jangan membatasi Tuhan atau membatasi Tuhan, oh kalau saya pelayanan di sini saya harus terima upahnya dari sini. No. Suatu kali ada seorang pendeta ngomong begini sama saya. Sarah, kamu masih terima PK dari gereja? Masih. Di tempat saya, PK-nya paling besar. PK itu persembahan kasih ya, jadi kalau kita main musik dikasih. Dulu di tempat saya dikasih waktu kita masih gereja di Rayon 18, di Mega Bekasi kita terima. Terus dia ngomong begini, percaya tidak bahwa seharusnya karena kamu kerja di luar tidak sebagai full timer, kamu bukan hitungan orang Lewi. Oke, jadi apa yang harus saya lakukan? Pernah gak kamu berpikir bahwa pada saat kamu terima 150.000 satu kali main, berkatmu di tempat ladang pekerjaanmu hilang 5 juta. Saya kaget dibilang begitu sama itu pendeta. Betul tidak itu? Namanya kita imannya masih bertumbuh, saya tes. Saya tes waktu itu. Betulkah ini apa yang dibilang? Saya menghadap sama wakil gembalanya. Saya nggak mau pelayanan, saya pelayanan, tapi tolong PK saya disimpan saja dulu. Pokoknya terserahlah mau diapakan, saya nggak ambil dulu. Saya coba 6 bulan dulu. Saya ingat sekali itu, kalau nggak salah antara bulan Februari atau Maret, saya coba 6 bulan. Apa yang terjadi dengan pekerjaan saya? Tabungan tetap tidak ada. Loh betul, tabungan nggak ada. Saya waktu itu mau nikah dan butuh duit banyak. Karena saya berjanji Tuhan kalau saya mau nikah harus uang diri sendiri, nggak boleh pakai nggak boleh pakai uang orang tua. Saya sudah berjanji Tuhan, pokoknya saya nikah saya sudah punya rumah, mobil dan uang nikah biaya sendiri. Saya mau nikah waktu itu. Nah saya ingat waktu itu saya janji. Cuman waktu di bulan ke-6 tabungan kosong. Bulan Februari saya harus nikah. Tiba-tiba. Ya. Nah waktu kejadian itu karena kita sudah malu ya kan. Masa 6 bulan gak diambil, tiba-tiba diambil lagi. Saya bilang kok ya sudahlah saya tidak ambil lagi. Ya, sudah malu kan. Tapi tahu apa yang terjadi? Di bulan ke-9, ke-10 di tempat kerjaan saya Tuhan curahkan berkatnya. Bukan melalui pelayanan saya, ngambil PK 150. Di tempat pekerjaan saya, dalam waktu 3 bulan, saya bisa kumpulkan uang untuk membiayai pernikahan saya.
Loh ini bukan duit jatuh dari langit, enggak. Kita kerja. Tapi Tuhan bukakan, karena tuh dia ngomong tadi. Saya teringat sama pendeta itu, pernah nggak kamu berpikir bahwa pelayananmu bisa membuat area di kehidupanmu yang lain diberkati Tuhan? Mungkin upah kita bukan terima dari gereja ini. Mungkin upah kita tidak terima dari saya. Tapi upahmu akan lebih besar saat engkau terima dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau kita semua menikmati berkat Tuhan itu. Makanya saat engkau masuk di dalam komunitas ini, masuk di dalam hidup ini, masuk di dalam komitmenmu, perhatikan. Tuhan perhatikan. Dan dia akan siapkan upah bagi engkau yang maju terus buat komitmenmu. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu, saya mau kasih tahu satu upah yang paling jelas ditulis di Alkitab. Mau tahu upahnya? Ada satu upah yang saya mau kasih tahu, dan ini berkat besar sekali. Komitmen membuat engkau dapat dipercayai. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya dipercayai sama Tuhan, tetapi di dunia engkau menjadi orang yang dapat dipercayai. Saya kasih bukti. Rut 2 ayat 11. Dikatakan begini, Rut 2 ayat yang ke-11. Boas menjawab, perhatikan, kesetiaan dan komitmen Rut. Akhirnya Boas tahu, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mah. Zaman itu belum ada IG, bos. Zaman itu belum ada WA Story. Ya, kalau ada saat itu mungkin, kalau kita zaman sekarang mungkin dia sudah, aku ikut mertuaku, ya gitu ya. Itu terus di foto mertuanya, mertuaku kodong, saya ikut dengan dia. Zaman itu belum ada IG Story. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Boas tahu. Dan Boas kemudian percaya dengan Naomi. Saya mau kasih tahu, berkat terbesar kalau engkau punya komitmen adalah engkau mendapat kepercayaan. Ya. Makanya kadang-kadang hidup kita itu kayak konten kreator. Ngasih orang sebungkus, postingnya 5 akun diposting semua. Padahal cuma ngasih 1 bungkus. Itu konten kreator. Jangan jadi jiwa konten kreator. Jadi lihat jiwa orang yang genuine, asli. Artinya apa? Engkau miliki komitmen itu. Karena komitmen akan melahirkan kesetiaan. Dan Tuhan senang dengan orang yang setia. Dan orang yang setia, perhatikan, akan mendapat kepercayaan yang lebih. Yang setuju katakan amin. Ingat perihal tentang talenta? Yang 3 dan 5 ngomong begini. Baik sekali pekerjaanmu, hambaku yang baik dan setia. Ditambahkan talentanya, betul? Hello? Kalau engkau punya komitmen, punya kesetiaan, Tuhan akan tambahkan yang engkau punya. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang amin dari tadi nih. Yes. Perhatikan. Tuhan akan tambahkan. Orang yang setia dianggap sebagai orang yang siap. Ya, makanya kita seringkali kehilangan sesuatu. Bukan karena Tuhan ambil, tetapi karena memang kita tidak bisa kelola. Kita kehilangan waktu kita bersama teman-teman kita. Harta kita, karena memang kita nggak bisa kelola dengan baik. Lalu kemudian kita coba salahkan Tuhan. Saya mau kasih tahu hal yang terakhir, pemain musik maju ke depan. Sebuah kutipan dari John C. Maxwell, dia ngomong begini. Orang yang biasa-biasa saja, namun memiliki komitmen, bisa memiliki pengaruh yang besar di bidangnya. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi. Orang yang biasa-biasa saja, namun memiliki komitmen, bisa memiliki pengaruh yang besar di bidangnya. Saya tahu mungkin kita di sini bukan keponakannya Raffi Ahmad, setuju? Ya, bukan juga anaknya Raffi Ahmad, kan gitu. Bukan juga ponakannya Jokowi. Engkau biasa-biasa saja. Tapi kalau kau punya komitmen, engkau akan jadi luar biasa. Yang setuju katakan amin. Komitmen melahirkan kesetiaan. Kesetiaan membuat engkau dapat dipercaya.
dan Tuhan senang kalau engkau dapat dipercaya. Kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh Mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi Sekali lagi katakan, bagimu. selidiki aku. Selidiki aku, Yes, lihat hatiku. apakah Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. katakan kau yang maha Kau yang maha tahu dan menilai. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. dengan Selidiki aku, Yes. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Ku berjuang, yes, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Saya teringat suatu cerita, ada seorang tukang kayu. Tukang kayu ini sudah tua dan sudah lama ikut sama juragan kayunya. Di umur yang terakhir-terakhirnya, di umur 60, si tukang kayu ini dia ngomong begini, saya sudah capek dan saya sudah mau pensiun. Dia ngomong sama juragan. Terus juragannya ngomong, kalau begitu tolong sebelum kamu pensiun ada satu hal yang harus kau selesaikan, dan orang ini maunya kau yang selesaikan. Apa itu? Tukang kayu ngomong, kamu buat sebuah rumah dan kamu desain sedemikian rupa sesuai keinginanmu yang paling bagus, karena kamu tukang kayu yang paling jago, kamu yang paling pengalaman. Akhirnya si tukang kayu ini karena dia sudah mau pensiun, dia mulai kerjakan. Dia kerjakan pertama-tama dengan sungguh-sungguh karena dia mau pensiun. Tapi karena lama-kelamaan dia kerjakan, dia mulai merasa bosan. Dan akhirnya rumahnya dikerjakan sembarangan. Desainnya sudah tidak sesuai dengan apa yang digambarkan, yang sesuai dia inginkan. Pada saat dia selesai dan juragannya melihat, wow, ini hasil pekerjaanmu. Iya, saya sudah capek Pak, saya tidak bisa lagi kerja. Sang juragan ngomong, tahukah engkau, rumah ini
Oh, sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku lihat kebaikan-Mu. Haleluya. Sambil angkat tangan-Mu, katakan Kau mau berjuang. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Amin. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah katakan Kau mau berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Ku berjuang sampai akhirnya ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Mari kau taruh tanganmu di dada yang berkomitmen sore hari ini kepada Tuhan. Ayo seramu berdoa sore hari ini buat engkau semua. Tuhan, lihatlah tangan anak-anakmu yang mereka taruh di dada mereka. Mereka mau Engkau menilik hati mereka, betapa setianya mereka kepada Engkau. Dan mereka dalam kesetiaannya membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan kekuatan daripada Engkau, Tuhan. Tilik hati mereka, tilik setiap pribadi kami masing-masing di tempat ini, Tuhan. Kalau kami mau setia kepadamu, punya komitmen di dalam komunitas ini, Tuhan bantu kami dalam setiap interaksi kami, agar kami mau memaafkan, kami mau mengampuni, kami mau menjaga lisan kami. Kami mau Tuhan hidup dalam komitmen tetap bersama dengan Engkau. Kami mau hidup berkomitmen bersama dalam komunitas ini, bertumbuh bersama Tuhan. Dan kami tahu kami tidak akan bisa mencapai garis akhir. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami. Mungkin kami ada menyakiti teman kami. Mungkin kami ada tidak mengampuni teman kami. Kami mohon ampun sore hari ini Tuhan. Karena kami mau berkomitmen di hadapan-Mu, mengiring Engkau sampai akhir hayat kami, seperti layaknya Ruth terus mengiring Naomi. Dan kami mau belajar sore hari ini, bukan hanya kami mendengarkan, tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan anak-anak-Mu kekuatan selalu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam menjalani komitmen mereka. Engkau satu-satunya yang memberi kekuatan. Sampai pada saat kami sampai di akhir, kami bisa berkata, itu hanya oleh daripada-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat. Katakan Kau dapat diampuni. Kau dapat. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biar firman ini bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Biar kami memiliki komitmen yang benar dengan Tuhan dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Lebih diperlengkapi lagi Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Memberkati banyak jiwa, terutama untuk anak-anak muda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga Tuhan kami rindu untuk memberikan persembahan
Biar Tuhan Yesus persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Di tembok. Di dompetku coba. Ada kayaknya 5.000. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, come on. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Haleluya. Silakan duduk teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman kita untuk sepanjang minggu ini, yang pertama sudah pasti ada adikku sekalian yang mau join dalam komsel setiap hari Selasa. Cuman untuk Selasa ini kita akan ada ibadah komsel gabungan di tempat ini hari Selasa. Nah ibadahnya ibadah seperti ini, hari Selasa karena kita gabungan, maupun
adik-adikku sekalian yang belum tergabung dalam konsel pun mau datang di hari Selasa boleh. Jadi bukan hanya anggota komsel. Kita semua mau datang ke tempat ini beribadah, jadi seperti ibadah tengah minggu, itu nanti hari Selasa malam, jam 7 malam. Itu hari Selasa, kemudian hari Rabu kosong, nanti hari Kamis ada PA di tempat ini. Nah buat para pelayan Tuhan, terutama yang mimbar-mimbar di depan semua ini, sama yang di belakang itu wajib ikut sebenarnya ya. Kenapa? Karena begini adik-adikku sekalian. Setiap engkau pelayanan di tempat ini, percaya atau tidak bahwa porsi mereka tampil di depan itu ketimbang porsi saya mereka lebih lama. Ya, saya cuma 30 sampai 35 menit. Mereka di depan sini itu bisa sampai 1 jam lebih. Ya, kalau ditambah-tambahkan sampai 1 jam lebih. Oleh karena itu kau harus punya pemahaman teologis yang benar tentang Tuhan. Kau harus punya pemahaman teologis yang benar tentang dosa. Supaya saat engkau berkata-kata di depan, kau gak bikin sesat jemaat. Makanya kita perlu ikut PA. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Makanya ikut PA. Hari Kamis jam 7 malam. Itu ya. Lalu kemudian hari Jumat ada latihan seperti biasa. Hari Sabtu juga ada latihan untuk ibadah raya 1. Minggu depan adalah minggu pertama. Dan saya mengharapkan kita semua tetap datang karena ada perjamuan kudus. Ya, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan saya menginginkan semuanya tetap hadir. Nanti kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Di jam yang sama. Di ibadah raya yang kedua sore ya. Lalu yang kemudian yang paling penting, saya menyambut kepada adik-adikku sekalian, rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali hadir. Gak usah berdiri, mungkin kalian malu, gak apa-apa. Tetapi habis setelah ini kita akan berfellowship bersama, jadi jangan pulang. Ya, yang mau tinggal di bawah, kita sama-sama berfellowship, kita cerita sama teman-teman kalian. Saya tahu mungkin ada yang cowok-cowok yang sudah mulai ngelirik-lirik di depan saya, baris kedua, deret ketiga, cantik gitu ya. Yang di depan yang pegang mic paling kanan cakep, kan begitu. Siapa? Iya, gitu ya. Cakep-cakep semua. Mungkin ada yang sudah begitu mau kenal-kenalan boleh. Silakan. Saya tetap kasih kesempatan. Ya. Kita mau berfellowship setelah ini. Jadi yang teman-teman yang masih baru, Kak saya malu Kak karena saya belum kenal. Justru karena kau malu, kau tidak kenal, makanya kenalan nanti di bawah. Jadi jangan cepat pulang. Gitu ya. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yes. Ah, jangan lupa juga teman-teman sekalian. Yang mau pelayanan, ayo. Kecuali mimbar aja. Kalau mimbar harus saya selektif dulu kan gitu ya. Kecuali mimbar aja, kalian boleh pelayanan. Mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Kecuali jadi speaker, enggak bisa. Ya, repot kalau kalian jadi speaker. Nanti habis suaranya. Kalian mau multimedia di belakang ada, mau jadi singers, mau jadi penari tamborin. Penari tamborin saya maunya sebenarnya 10 di depan. Cuman ternyata nggak cukup. Jadi diprotes sama Yusrin, nggak bisa kan 10. Gitu ya. Biar sekalian, kalau 10 mending Sumba aja sekalian gitu ya. Gitu, kalau 10 gitu. Tapi ada adikku sekalian dia mau pelayanan ayo, mumpung masih muda gitu ya. Kalau kayak maminya Dev gitu kan kalau nari tamborin kan agak sedikit gimana gitu ya. Gitu ya, atau kalau misalkan kayak saya gitu ya agak sedikit ini ya, kurang up to date lah ya. Jadi yang muda-muda ayo kalau mau pelayanan tamborin, nanti tinggal hubungin teman-teman pelayanan di sini. Dan percayalah, tidak ada persyaratan yang muluk-muluk. Kalau mau pelayanan, ayo gas. Saya senang sekali kalau anak muda mau pelayanan. Yang mengerti katakan amin. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kau besar Tuhan. Perbuatan
Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, pertemuan yang indah dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Kami dinasihati oleh firman Tuhan untuk kami terus berkomitmen. Kami dinasihati oleh kebenaran firman-Mu sore hari ini untuk terus tetap berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu sore hari ini hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin sore hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada urusan, ada aktivitas yang lain yang lebih penting. Tuhan tolong segala sertai aktivitas mereka Tuhan. Buat apapun yang rekan kami kerjakan berhasil. Mungkin ada rekan kami yang saat ini sedang sakit atau menjaga orang tua mereka yang sedang sakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau berikan mereka kesembuhan sore hari ini juga. Biar rekan-rekan kami yang sakit Engkau sembuhkan. Ataupun orang tuanya yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Atau mungkin ada di antara kami Tuhan yang mulai mau menjauh daripada-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Bahwa kami kembali mendekat kepada-Mu. Kami rindu kepada-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah mulai mau menjauh daripada gereja. Kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau rindu melihat jiwa-jiwa yang terhilang itu. Mau mendekat kepada-Mu. Oleh karena itu hamba-Mu saat ini berdoa, pakai kami Tuhan menjadi alat untuk jiwa-jiwa. Agar jiwa-jiwa itu mau kembali datang kepada-Mu Tuhan. Bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Kami mau berkomitmen mencari jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Kami juga Tuhan Yesus berdoa buat kedua orang tua kami. Yang mungkin saat ini ada di kampung sana mencari penghasilan untuk kami dapat berkuliah di tempat ini Tuhan. Berkati kedua orang tua kami. Berkati kesehatan mereka. Apapun yang mereka lakukan Kau buat menjadi berhasil. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Seluruh jajaran menteri-menterinya. Biar hikmat Allah turun. Takut akan Tuhan turun dalam mereka memerintah negeri ini. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus berdoa untuk pemerintahan di kota Makassar ini. Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur Kau memberkati. Bapak Lurah, Camat di tempat ini Kau memberkati. Berkati mereka lebih dan lebih lagi. Agar mereka Tuhan dapat mengayomi kami di tempat ini bersama-sama dengan yang lain. Kami yakin dan percaya, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Ruben Adi Abraham. Kami berdoa Bapak Tri Basuki. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini. Berkati pelayanan mereka. Berkati mereka Tuhan, karena mereka yang berjaga-jaga atas keselamatan jiwa kami Tuhan melalui penggembalaan di tempat ini. Hamba-Mu Tuhan Yesus berdoa, berkati anak cucunya, mantu-mantunya. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk setiap kami yang sudah ambil bagian di pelayanan sore hari ini. Engkau yang melihat apa yang menjadi upah buat mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan mengalir ke dalam kehidupan orang-orang yang sudah ambil bagian di tempat ini Tuhan. Dan kami semua di tempat ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Berkat Tuhan akan turun ke atas-Mu bagi engkau orang yang berkomitmen penuh mengikut Tuhan. Penyertaan Tuhan akan sempurna di dalam kehidupanmu. Mari engkau angkat tanganmu. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan kita kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan berteduh sejenak.
musik sama tim multimedia doa dulu. Mari kita doa dulu teman-teman yang pelayanan semuanya.